Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar. Anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan, serta bermanfaat dunia dan akhirat, mari sama-sama kita buka dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Saat itu, ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu panas yang berasal dari neraka. Kejadian tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Telah lebih dahulu wafat saat Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab, dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia. Pada masa bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah. Setelah usianya 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali kepada Aminah. Saat diasuh oleh Halimah, ada peristiwa pembedahan dada dan pencucian hati Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, beliau diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Ibunda Aminah sakit dan akhirnya meninggal di Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Sejak itu, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu, tidak mempunyai ayah dan ibu. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Saat Nabi berusia 8 tahun, kakek yang sangat menyayanginya wafat. Kemudian, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Nabi sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, sangat jujur, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah binti Khuwailid. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, Khadijah jatuh cinta kepadanya. Khadijah pun menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang sering digunakannya adalah Gua Hira.
Beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku, lalu berkata lagi, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Ia kembali memelukku lagi, hingga aku merasakan kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril, hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sama sekali, meskipun selalu berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwanya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal yang merupakan paman Nabi adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah. Lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Selain terkenal jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad disebut juga dengan Khatamul Anbiya, yaitu penutup para nabi. Demikianlah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita harus memiliki sifat jujur. Kedua, sabar dan pantang menyerah. Ketiga, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Keempat, mencintai dan menyayangi anak yatim. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang diskusikanlah bersama dengan ayah dan bunda. 1. Siapakah nama ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW? Kedua, gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW karena kejujurannya adalah. Ketiga, tempat yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkhalwat adalah. Keempat, pada usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Yang kelima, tuliskan surat Al-Alaq ayat 1-5. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak di video pembelajaran selanjutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.